Warahmatullahi wabarakatuh. Sama serta mana ono foto nih kan Mbak. Yang terhormat Bapak Karangtengah selaku mentor dari SD Negeri 1 Karangtengah, yang kami hormati Bapak Sabarimanto dari PKD Pemalang, yang kami hormati Bapak Imam Noroso dari Dindikbud Kabupaten Pemalang, dan teman-teman peserta orientasi P3K Tilok 6 SD Negeri 1 Karangtengah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023. Untuk acara yang selanjutnya, pemaparan dari Saudara Nisa Karunia SPD. Kepada Saudara Nisa Karunia SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan kami. Yang saya hormati Bapak Sabarimanto dari PKD Pemalang, yang saya hormati Bapak Imam Noroso dari Dindikbud Kabupaten Pemalang, dan yang saya hormati Bapak Kardono selaku mentor Tilok 6 dari SDN 01 Karangtengah. Terima kasih kepada Bu Susanti untuk waktunya. Izinkan saya untuk memaparkan hasil seminar yang akan saya sampaikan. Seminar laporan orientasi inflasi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Angkatan 49 tahun 2023, Selasa 24 Oktober 2023. Perkenalkan, nama saya Nisa Karunia SPD. Saya kelahiran tahun 1904. Di sini saya sebagai guru kelas 4 di SD Negeri 01 Wonogiri. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan tujuan instansi atau unit kerja mandiri. Yang pertama, menyusun program jadwal kegiatan dan deskripsi tugas yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pendidikan pembelajaran yang efektif. Yang keempat, melakukan inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Dan yang kelima, memanfaatkan dan menyiapkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan sumber belajar yang mendukung aktivitas sekolah. Kemudian, pada rencana hasil kerja pimpinan, yaitu ada 3. Yang pertama, melaksanakan supervisi guru. Kemudian yang kedua, mengelola anggaran secara optimal. Dan yang terakhir, melaksanakan direktif pimpinan. Kemudian, pada rencana kerja P3K selama 5 tahun terakhir, pada tahun pertama, yaitu saya akan melakukan modifikasi alat peraga sebagai media pembelajaran yang bervariatif. Kemudian pada tahun yang kedua, yaitu pemanfaatan Chromebook sebagai media pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian di tahun ketiga, yaitu gerakan sekolah hijau sebagai implementasi P5, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kemudian pada tahun keempat, yaitu melakukan inovasi kegiatan literasi, yaitu membuat pojok baca. Dan di tahun terakhir, yaitu tahun kelima, pembuatan papan dekoratif. Pada langkah kegiatan dari tahun ke tahun, yaitu tahun pertama, modifikasi alat peraga sebagai media pembelajaran yang bervariatif. Kemudian tahapan kegiatan yaitu guru membuat alat peraga dan membuat video pembelajaran. Hasilnya yaitu
Motivasi belajar peserta didik akan meningkat dikarenakan adanya media pembelajaran yang bervariasi sehingga memudahkan anak dalam proses belajar mengajar. Penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu ada berorientasi pelayanan, kemudian ada kompeten, kolaboratif, dan akuntabel. Kemudian pada tahun kedua yaitu saya akan melakukan pemanfaatan Chromebook sebagai media pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Pada kegiatan pembelajaran yaitu saya akan mengaktifkan anak-anak karena di tempat saya baru pertama kali mendapatkan Chromebook yaitu sebanyak 15. Di sini saya akan membimbing peserta didik untuk bagaimana cara masuk atau mengerjakan game melalui quizzes, workbook, live worksheet, dan literasi board. Kemudian pada proses ekstrakurikuler yaitu saya akan memanfaatkan media Canva. Jadi anak di situ nanti akan diajarkan cara membuat poster, edit video, dan lain sebagainya. Outputnya apa? Yaitu siswa membuat poster dari Canva dan motivasi minat belajar siswa akan meningkat sekaligus lebih antusias. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu ada adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu RHK tahun ketiga yaitu akan melakukan gerakan hijau, gerakan sekolah hijau sebagai implementasi P5. Tahapannya yaitu karena di sekolah saya itu minim penghijauan dari bunga maupun lain sebagainya, maka di tahun ketiga saya akan melakukan membuat potongan dari botol bekas atau dari galon mineral. Kemudian pendedaran lahan untuk ditanami cabai, tomat, dan tanaman apotik hidup. Kemudian penanaman bunga di depan kelas untuk mempercantik tampilan depan sekolah. Dan yang terakhir itu pembuatan taman mini dari ekobrik dan bekas yang diwarnai atau di karakter. Outputnya apa? Yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman, asri, dan indah. Kemudian mendorong partisipasi siswa dan menciptakan kegiatan positif untuk mempercantik sekolah. Penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu ada 3. Yang pertama berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Pada tahun keempat saya akan melakukan inovasi kegiatan literasi yaitu membuat pojok baca. Karena di tempat saya mengajar itu tidak mempunyai perpustakaan. Jadi semua buku itu ada di kelas masing-masing. Nah, saya berinisiatif untuk melakukan pojok baca secara berkala karena membuat pojok baca itu tidak cepat ya, membutuhkan waktu. Tahapannya yaitu mendekorasi ruang kelas, kemudian menyediakan buku-buku bervariatif dan pelaksanaan literasi di luar jam pelajaran atau di jam istirahat. Outputnya yaitu membuat kegiatan membaca lebih menyenangkan dan menarik minat baca siswa. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif dan adaptif. Dan di tahun terakhir yaitu saya akan membuat papan dekoratif, yaitu tahapan di sini saya belum terlalu memikirkan karena di tahun kelima, yaitu intinya nanti anak-anak semua karya anak akan dipajang di papan dekoratif. Nilai-nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif, harmonis. Nah, pada OJT 4 hari kemarin saya mengambil judul yaitu peningkatan pembelajaran IPA dalam media papan pintar bagi siswa kelas 4 SD Negeri 01 Wonogiri. Identifikasi isunya yaitu rendahnya pemahaman konsep kegiatan ekonomi siswa kelas 4 SD Negeri 01 Wonogiri. Gagasannya diangkat yaitu peningkatan pembelajaran IPA dengan media papan pintar bagi siswa kelas 4 SD Negeri 01 Wonogiri. Langkahnya yaitu sama yang tadi di tahun pertama. Kemudian di sini karena OJT kemarin saya melakukan dokumentasi yaitu membuat papan pintar dari materi kegiatan ekonomi. Yang saya lakukan yaitu menanyakan video tentang kegiatan ekonomi, kemudian membuat materi dijadikan lagu dan anak-anak mengimplementasikan maju satu-satu mengambil gambar, kemudian ditaruh pada tempat yang sesuai, apakah produksi, distribusi, atau konsumsi. Ternyata ketika saya melakukan hal tersebut ada
perbedaan antara sebelum dan sesudah. Kesimpulannya, ketika menambahkan alat peraga dan media pembelajaran, ternyata tingkat ketuntasan siswa meningkat menjadi lumayan signifikan. Yang tadinya 60,71% menjadi 96,43%. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Pangandaran ini. Kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar mencapai secara maksimal. Demikian para peserta, Bapak Ibu, paparan yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nisa Karunia SPD yang telah memberikan pemaparan. Kepada Bapak Kartono SPD selaku mentor, silakan. Terima kasih pada bisa yang telah memaparkan PJ pertama sampai dengan tahun kelima, kemudian dengan juga mengangkat pembelajarannya. Ini saya sangat tertarik sekali pada tahun juga akan mengangkat pemanfaatan kerupuk ya. Iya Pak. Jadi panjenengan di Pondok 1 sudah ada kerupuk 15. Pemanfaatannya untuk kelas berapa aja? Kalau kemarin kan pemanfaatannya baru di kelas 5. Karena kan dalam kerombongan itu baru tahun ajaran awal tahun ajaran itu sebanyak 15 dan itu mereknya NCO. Karena baru datang ternyata itu tidak bisa dimanfaatkan langsung karena ada yang namanya verifikasi dan lain sebagainya. Baru di bulan April kami memanfaatkan untuk nantinya ANPK. Selain itu ternyata di tempat saya itu belum terbiasa menggunakan yang namanya Chromebook, laptop dan lain sebagainya. Akhirnya kami bertahap, yaitu anak-anak hanya untuk dilatih untuk ANPK saja. Nah, untuk di tahun berikutnya, karena antusias sekali, kami berencana untuk memanfaatkan Canva, kemudian krisis dan lain sebagainya. Kelas 4, Pak. Iya. Harapannya ini untuk dimanfaatkan benar ya. Iya, Pak. Tidak hanya bebas aja. Iya. Untuk support karena dengan mengajar cepat, kelas 5 kadang seperti ini tidak harus jam 12. Jam 12 sampai jam 2 ya. Iya. Support di akhir pelajaran dengan nambah pemahaman untuk Iya. saya kira anak-anak bisa sama ya. Iya. Kemudian ini tolong saya beri contoh kita dengan sudah melayani ya. Ini untuk harmonis ya. Harmonis. Pelaksanaan dengan yang ada tadi sudah contohnya. Oh, yang harmonis. Harmonis itu berarti kan kesesuaian hukum dan sebagainya. Nah, kadang saya itu pernah berpindah dari SD yang satu ke SD yang lain. Ternyata untuk menciptakan harmonis antara kepala satu dan kepala yang lain itu cukup susah. Lah, ternyata alhamdulillah di tempat yang baru saya untuk harmonisnya itu lebih mudah. Harmonis di dalam kegiatan saya ini seperti contohnya ini Pak. Ketika saya antara harmonis dan kolaboratif saya gabungkan karena kadang saya minta tolong itu ada yang tidak berkenan karena faktor usia, karena kesibukannya dan sebagainya. Ternyata ketika saya harmonis di situ, mereka sangat antusias dan mendukung. Ya,
betul. atasnya, otomatis gurunya juga. Saya Dan yang terakhir, ini tolong tahun kelima. ini Pak. Oke, di portofolio kelas. Kalau tahun kelima saya ini akan berkomunikasi dengan guru yang lain Pak. Jadi di tempat saya itu belum ada papan dekoratif. Kalau istilah nama dulunya itu mading sekolahan. Nah, di tempat saya itu belum ada mading sekolahan. Nantinya saya akan berkolaborasi dari guru kelas 1 sampai kelas 6 untuk apa mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk memajang hasil karya peserta didik. Kadang kan ada siswa yang sukanya membuat pantun, membuat puisi, dan lain sebagainya. Nanti akan dikumpulkan kepada guru kelas dan dipajang dengan papan dekoratif atau ya yang sekarang itu namanya mading sekolah. Begitu Bapak. Pasti di dalam perjalanan ada guru yang suka dan tidak Suka. walaupun tidak diutarakan secara terus semangat aku ASN baru semangat harus dilaksanakan jadi abaikan aja seandainya ada rekan-rekan yang kurang istilahnya kurang enak lah dengan tetap karena ini merupakan kotak. Terima kasih. Matur nuwun Bapak. Demikianlah pemaparan orientasi B3K Saudara Lisa Karunia SPD. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.